Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Ia berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dan membuat video kali ini. Salawat serta salam kepada salah satu junjungan besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi di video podcast kita kali ini kita akan membahas tentang salah satu khalifah pada masa Khalifatur Rasyidin, yang dimana khalifah ini merupakan khalifah yang terkenal atas sifat dermawannya dan memiliki banyak sekali kebijakan yang benar-benar menguntungkan pada masyarakat agama muslim pada masa itu. Dan pada podcast kali ini kita akan mengundang salah satu narasumber yang kita ketahui sangat wow ya. Di Mandua tuh, oh my god, dia tuh udah sangat famous gitu loh, dan bisa dibilang. Dan mengetahui secara mendalam tentang kisah-kisah para khalifah keempat-empatnya. Dan ya, kita panggilkan saja, oke? Kita panggilkan saja langsung, yaitu Muhammad Adri Rasya Fatih Aufa. Hai Adri. Halo. Apa kabar? Basa-basi dulu gak sih ya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke. Gimana Rara? Udah datang nih Adrinya ya. Kita panggil Adri, oke? Kita panggil dia Adri ya, karena ya supaya lebih dekat aja gitu kan. Gak apa-apa kan Adri? Oke. Jadi seperti yang kita ketahui, Anda kan udah memahami secara mendalam nih tentang kisah-kisah kisah-kisah khalifah pada masa Khalifatur Rasyidin. Boleh nggak nih kalau kita itu tanya-tanya tentang isu-isu atau masalah yang terjadi pada masa pemerintahan khalifah tersebut? Yang pada kali ini kita membahas tentang Khalifah Utsman bin Affan. Ya, oke. boleh nggak nih? Oke, langsung aja nggak sih kita nanya-nanyanya? Boleh? Oke. Jadi kita mulai aja nggak nih ya dari pertanyaan pertama kita. Oke, jadi dari pertanyaan pertama kita itu adalah Utsman ini kan salah satu sahabat Rasulullah gitu kan, salah satu orang yang termasuk dekat dengan Rasulullah, yang dimana sahabat-sahabat Rasulullah itu rela untuk selalu berada di sisi Rasulullah dalam keadaan apapun, gitu, termasuk dalam perang membela agama Islam sendiri. Nah, sebagai salah satu sahabat yang paling dekat atau salah satu sahabat yang dekat dengan Rasulullah, kenapa sih Utsman itu nggak ikut berperang ya? Padahal kan perang-perang besar gitu ya, untuk membela agama Islam sendiri gitu. Kenapa beliau ini tidak mau ikut? Padahal dia itu salah satu sahabat yang kayak istilahnya apa ya, kayak bisa gitu loh, harusnya hadir gitu menemani Rasulullah sendiri. Yaitu contohnya perang Badar dan perang apa? Perang Uhud ya. Jadi minta tolong dijelasinnya kenapa sebagai seorang sahabat Utsman itu tidak menghadiri atau tidak ikut berperang. Ya, jadi memang kalau kita lihat-lihat dulu kan ada banyak yang mengatakan dan ini memang benar bahwasanya Utsman tuh lari dari perang saat terjadinya perang misalkan melawan kaum musyrikin kan. Jadi kalau untuk yang itu tuh sebenarnya ada alasan-alasannya mengapa dia bisa lari. Jadi bukan semata-mata dia itu cuma mau kabur dari perang gitu karena tidak berani itu gimana. Tapi kan memang tuh waktu perang Badar tuh memang ada dia diampuni Allah, kemudian dia lari. Dan kalau perang Uhud tuh lebih menarik lagi bahwasanya dia itu lari untuk mengurus kepentingan istrinya. Siapa istrinya tuh kok penting sekali daripada perang? Istrinya itu kan kita tahu bahwasanya Utsman tuh menikahi dua putrinya Rasulullah. Makanya dia itu sempat kembali dan sudah mendapat izin juga. Jadi dia ada kepentingan seperti itu. Tapi kan kita tidak boleh menutup mata juga kan dengan kebaikannya Utsman. Kita tahu bahwasanya Utsman itu dia itu orangnya dermawan kan, karena dia merupakan salah satu sahabat yang paling kaya kan di antara sahabat lainnya. Kemudian dia sering sekali kayak misalkan mendonasikan unta atau harta bendanya kan kepada kaum muslimin untuk ya membantu istilahnya, atau mungkin membantu dalam peperangan juga kan. Kita tidak bisa memungkiri bahwasannya Utsman juga melakukan hal-hal mulia seperti itu kan. Jadi jangan hanya dilihat dari sisi negatifnya saja, kita harus berpikir dengan sisi positifnya saja. Dan kalau mau diteruskan lagi, memang Utsman nih sebenarnya sangat mulia sekali ya orangnya. Selain dia dermawan seperti itu, dia itu juga sangat lemah lembut
Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan lainnya yang jauh lebih baik daripada keburukan, ataupun bukan keburukan sih, maksudnya isu-isu yang ada seperti ini. Jadi jangan hanya kita satu arah saja kita melihat, jadi kita harus melihat dari segala arah bahwasanya apa yang sebenarnya terjadi dalam kejadian tersebut. Gitu. Di bawah masa kepemimpinan Abu Bakar, barulah Al-Quran disusun menjadi sebuah kitab. Hal tersebut bermula ketika Umar bin Khattab merasa khawatir akan eksistensi Al-Quran, di mana pada saat itu banyak para penghafal Al-Quran yang gugur dalam medan peperangan. Sehingga dengan alasan demikian, Umar pun segera mengusulkan kepada Abu Bakar. Tanpa menunggu waktu lama, Abu Bakar langsung menindaklanjuti usulan Umar. Abu Bakar kemudian memerintahkan Zaid bin Sabit agar mengumpulkan salinan teks yang berserakan, lalu disesuaikan dengan hafalan para penghafal. Kemudian disusun berdasarkan urutan surah dan ayat. Singkatnya, Al-Quran yang disusun Zaid bin Sabit pun akhirnya menjadi mushaf, lalu menjadi rujukan buat seluruh umat Islam. Meskipun di kemudian hari, mushaf tersebut dibakar oleh Utsman bin Affan. Seperti video klip sebelumnya ini membahas tentang bagaimana mushaf-mushaf itu dibakar. Nah, ya itu adalah salah satu isu saat Utsman bin Affan menjabat. Ya, oke. Nah, lalu mengapa mushaf-mushaf itu dibakar nih? Padahal mushaf-mushaf itu kan yang Udah ia dikumpulin kumpulkan sendiri, kan. gitu. Lalu padahal kan itu juga mushaf-mushaf itu adalah isi-isi Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran. Dengan begitu apakah kita bisa menyebut Utsman bin Affan itu kafir atau tidak? Lalu bagaimana alasannya? Kenapa dia tidak disebutkan kafir? Jadi seperti ini, pertama-tama yang mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran itu terjadi pada zaman Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Yang pertama, alasannya kenapa Abu Bakar sempat untuk menulis atau mendokumentasikan apa yang sudah dihafalkan Al-Quran tersebut, karena terjadi perang dengan nabi palsu, kita tahu, dan kemudian banyak para syuhada, para penghafal yang meninggal dunia. Nah, karena Abu Bakar takut Al-Quran akan hilang seiring berjalannya waktu, maka dikumpulkanlah mushaf-mushaf yang ada yang sudah ditulis, bahkan menyuruh Zaid bin Sabit untuk menuliskan mushaf yang baru. Namun setelah beliau wafat, mushafnya turun ke Umar. Habis dari Umar diturunkan ke anaknya, Hafsah binti Umar kan, bin Umar. Jadi habis diturunkan ke anaknya itu, kemudian masuklah zamannya Utsman bin Affan nih. Jadi waktu zaman Utsman bin Affan itu permasalahannya bukan ada banyaknya para penghafal yang gugur dalam peperangan, tapi permasalahannya itu ada pada dialek dalam membaca Al-Quran tersebut. Jadi misalkan kita ada Bismillahirrahmanirrahim nih, jadi di ba-nya itu kan ada titiknya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena dulu tuh Al-Quran tuh masih istilahnya pakai Arab botak ya, yang tidak ada baris atas baris bawahnya itu. Nah, nggak ada harokatnya. Jadi kan apabila dibaca tulisan itu kan tergantung kepada yang membacanya, bisa dibaca dengan misalkan diganti-ganti, dan kemudian apabila ada pergantian dalam bacaannya itu kan juga otomatis menggantikan artinya. Nah, jadi ini merupakan masalah yang serius ya. Jadi kita bisa lihat bahwasannya ada di suatu daerah sebelum karena saat pasukan muslimin akan menaklukkan sebuah daerah. Jadi karena kekurangan pasukan, mereka mengumpulkan dari berbagai daerah kekuasaan muslimin juga yang di sekitar. Kemudian peperangannya itu terjadi bukan melawan musuh, tapi melawan teman-teman mereka sendiri. Kenapa mereka bisa sampai terjadi seperti itu? Karena waktu sholat itu imamnya itu membaca, misalkan dia membacanya berbeda dengan apa yang diyakini dengan makmumnya. Kemudian berkata, loh kok bacanya seperti ini, kok bacanya seperti itu, ya ada nada atau mungkin emang beda hurufnya, dibacanya beda, kan itu bisa terjadi. Karena kan kebahasaan itu tidak hanya di Makkah dan Madinah kan, tidak hanya dialek Quraisy, banyak dialek yang lain kan, dan itu membuat ada pertikaian di antara kaum muslimin. Makanya Utsman itu bertindak cepat dengan dengan berusaha untuk menulis ulang mushaf yang ada. Jadi kan habis itu dia memanggil Zaid bin Sabit yang sebelumnya sudah pernah menulis mushaf-mushaf. Kemudian dibentuk tim khusus untuk membuat yang kita kenal sekarang sebagai Al-Quran. Nah, lalu kemudian kenapa Utsman tuh sampai membakar mushaf-mushaf yang sudah dikumpulkan, yang dulu sempat dikumpulkan? Jadi permasalahan itu seperti ini. Karena Al-Quran itu kan apa yang dikatakan Nabi, apa yang disampaikan Nabi kan. Nah,
Tapi orang-orang dulu tuh yang menuliskannya ke dalam mushaf kan ada yang dari tulang, ada yang dari daun gitu, atau ada dari apa kulit kan, batu ada juga. Nah, jadi kan mereka itu kadang tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Nabi. Maka mereka bertanya lagi kemudian, Nabi, ya Rasulullah, apa maksudnya misalkan ayat ini atau ayat itu? Nah, kemudian mereka menuliskannya itu bukan pure Al-Qur'annya, tapi sudah ditambah-tambah dengan penjelasan Nabi. Makanya kan itu salah ya kalau mau dituliskan jadi Al-Qur'an. Makanya kenapa Utsman kemudian membakar yang seperti itu karena takutnya standarisasi Al-Qur'an itu berbeda-beda. Jadi daripada ada kesalahpahaman lagi, mending dimusnahkan saja. Nah, namun kabar ini kadang-kadang ya tahulah, karena dulu kan tidak seperti sekarang yang harus informasinya bisa cepat. Jadi dulu tuh ada banyak kesalahpahaman di mana mereka mengatakan, wah Utsman tuh membakar mushaf, membakar bacaan Al-Quran. Padahal mereka sendiri tidak tahu kenapa alasannya dibalik Utsman membakar mushaf Al-Quran tersebut. Jadi sebenarnya kalau masalah yang itu tidak ada salahnya karena hanya ingin meluruskan saja dan hanya ingin membenarkan. Nah seperti itu isu yang untuk membakar mushafnya. Oke, jadi seperti yang udah dijelaskan Adri, kita udah tahu nih kenapa Utsman bin Affan tuh membakar mushaf-mushaf yang ada. Alasannya itu untuk menyatukan standarisasi cara membaca Al-Quran. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, jadi Utsman ini kan salah satu orang yang disegani kan. Lalu kenapa dia lebih memilih keluarga-keluarganya untuk menjadi pejabat-pejabat tinggi? Kenapa dia tidak memilih sahabat-sahabat Rasul yang kita ketahui sama aja potensi seperti kerabat dan sanak saudaranya? Padahal kan sahabat Rasulullah tuh nggak cuma saudara-saudaranya Utsman aja gitu, ada yang lain. Benar-benar. Kenapa beliau harus memilih sanak saudaranya? Jadi memang simpelnya itu waktu masa kekuasaan Utsman bin Affan ada beberapa gubernur yang sebelumnya itu diturunkan oleh dia kemudian digantikan dengan keluarganya dia sendiri, ataupun ada lembaga-lembaga baru yang pemimpinnya itu berasal dari sanak saudaranya sendiri. Nah sebenarnya kalau permasalahan seperti itu tuh tidak semata-mata nepotisme atau dia itu hanya ingin keluarganya saja yang berkuasa ya. Sebenarnya bukan seperti itu. Jadi memang kalau simpelnya itu memang keluarganya si Utsman inilah yang paling mumpuni dalam memimpin misalkan lembaga-lembaga tertentu atau menjadi gubernur daerah-daerah tertentu. Itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan dia itu hanya menginginkan keluarganya saja untuk berada di kasta yang paling tinggi. Itu sebenarnya dia pikirkan hanya untuk kebaikan umatnya saja ya kan, untuk memajukan Islam bagaimana biar Islam itu menjadi lebih baik. Jadi tetap saja ini banyak kesalahpahaman ya, karena kita tahu sendiri juga bahwa kekuasaan Islam sudah besar dalam periodenya Utsman. Jadi informasi itu kadang terbolak-balik antara satu sama lain. Juga memang kalau kita melihat yang diturunkan oleh Utsman tuh ada mungkin 1-2 hal, mungkin apakah kinerjanya tidak kurang gitu kan, kurang kompeten, atau mungkin ada beberapa faktor-faktor lain. Jadi intinya itu secara simpelnya sudah saya katakan, ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi ini. Tapi ini bukan semata-mata Utsman tuh hanya ingin keluarganya saja. Ini tuh berdasarkan logikanya dan analisisnya dia, di mana memang tujuannya itu untuk menjadikan Islam itu lebih maju. Jadi yang kabar-kabar yang ada tuh sebenarnya tidak bukan fakta. Itu hanya gosip semata. Itu untuk yang keluarganya Utsman. Oh, jadi dipilihnya sanak-sanak saudaranya Utsman ini menjadi pejabat-pejabat tinggi itu bukan karena keinginan Pilih kasih ya, bukan tapi pilih karena kasih. emang perspektif orang-orang yang iri aja mungkin ya, karena dia nggak dapat jabatan-jabatan itu, jadi dia membuat gosip kayak, ih Utsman nih dia sengaja banget dia naruh saudara-saudaranya gitu kan ya. Benar-benar. Jadi udah kita luruskan nih. Nah, pertanyaan terakhir ini, sebagai yang kita tahu manusia tuh pasti akan menjemput ajalnya ya. Pada pasti dasarnya itu. kita manusia tuh nggak ada yang abadi, jadi kita pasti akan menemui yang namanya kematian. Sama halnya dengan khalifah hebat kita ini yaitu Utsman bin Affan. Seperti yang kita ketahui, Utsman bin Affan tuh wafatnya itu bagaimana ya? Atau kayak ada penyebab apa gitu, alasan kenapa Utsman bin Affan ini meninggal dunia gitu? Apakah karena dia sakit karena punya penyakit atau karena dibunuh? Ya, itu yang ingin kita tanyakan kali ini di Pertanyaan akhir.
Jadi kalau menyangkut masalah ini ya saya juga kadang-kadang agak sedih kalau memikirkan bagaimana khalifah kita yang satu ini bisa wafat. Jadi cara beliau wafat itu dengan cara dibunuh. Tapi dibunuhnya itu bukan karena sebenarnya ada faktor sengaja dan ketidaksengajaannya. Tapi saya ceritakan. Jadi waktu zaman kepemimpinan Utsman tuh kan udah kita tahu nih banyak isu-isu yang terjadi. Jadi Utsman tuh kalau saya baca di suatu buku itu ada dibagi dua zaman kuasaannya. Ada yang 6 tahun pertama atau berapa tahun pertama yang benar-benar keemasan sekali dengan bagaimana beliau bisa memajukan ekonomi umat muslimin, kemudian mengatur tata urus negara gitu kan. Dan juga ada 6 tahun terakhir di mana kekhalifahan Utsman itu semakin mendekati kehancuran ya. Baik itu dari isu-isu yang ada. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwasannya umur Utsman itu sudah cukup tua ya, di akhir-akhir masa jabatannya dia sebagai khalifah. Jadi sekitar 70 tahun kalau saya nggak salah. Jadi kemudian bagaimana bisa Utsman itu sampai dibunuh seperti itu. Jadi memang sudah saya katakan juga tadi bahwasanya alur informasi itu sangat lama sekali ya sampainya. Dan juga kita tahu bahwa kekuasaan Islam itu besar, sudah sangat besar dalam zamannya Utsman bin Affan ini. Dan jadi ceritanya itu dari zaman Rasulullah itu kan sudah ada waktu di kota Madinah itu kan ada orang-orang Yahudi itu. Sebenarnya tidak ada salahnya sih dengan orang-orang Yahudi, tapi kan kemudian ada dibuat kesepakatan dengan Piagam Madinah untuk mengatur bersama tidak hanya umat muslimin saja. Tapi kan ini yang di zamannya Utsman itu tidak jauh berbeda dengan zamannya Rasulullah, karena memang sikap-sikap orang Yahudi itu seperti membangkang gitu ya, agak gimana gitu. Saya tidak menyalahi orang Yahudinya secara langsung, cuma saya hanya berbicara orang-orang ini mirip dengan yang ada di zaman Rasulullah, di mana kita tahu bahwasanya dulu sempat mereka membuat perjanjian dengan musuh apabila kalau Madinah jatuh kalah, mereka menyerahkan benteng mereka. Ada itu kejadiannya kan. Kemudian mereka pun dihukumnya bukan karena dihukum mati oleh Rasulullah sendiri, karena itu dihukum oleh aturan negara. Dari Piagam Madinah itu sendiri kan, bagi yang berkhianat ada hukumannya seperti itu. Dan ini tidak ada bedanya bahwasanya mereka itu sekarang di zaman Utsman tuh hanya ikut-ikutan masuk Islam saja, padahal niat mereka tuh menyesatkan. Mereka ini munafik sekali kalau bahasanya kerasnya seperti itu. Jadi ceritanya itu di Mesir. Jadi Mesir itu kan jauh dari Arab, bahkan secara geografis tidak masuk daerah Arab kan, cuma bahasanya memang bahasa Arab. Jadi ada seorang bernama Abdullah bin Saba ya. Jadi dia itu adalah seorang Yahudi yang memang dari awal tuh berniat, yang masuk Islam berniat untuk menyesatkan umat Islam itu sendiri. Jadi memang dari awalnya itu udah seperti itu orangnya. Jadi dia itu cepat memberikan informasi itu. Jadi kan kalau dia mau menipu orang Madinah tuh kan kayak nggak mungkin gitu kan. Orang Madinah udah tahu nih, Utsman baik nih, nggak mungkin dia seperti itu. Tapi kan ya khalifah kita itu nggak mungkin, lu bohong kali, nah gitu kan. Tapi kalau dia daerahnya jauh kan, kadang orang tuh tidak tahu update informasi terbaru gitu kan. Jadi ya seperti biasa dia manipulasi, dia memberikan berita-berita palsu. Misalkan kayak tadi itu Utsman bukan mushaf, atau Utsman hanya memilih keluarganya saja kan, kayak gitu. Nah itu kan membuat orang-orang sana tuh marah kan gitu ya, kok khalifahnya kayak gitu. Dia juga menyatakan bahwasanya Ali itu lebih baik, Ali itu bla bla bla, Ali itu paling dekat dengan Rasulullah secara darahnya atau gimana segala macam kan. Jadi dia itu seperti memprovokasi ya orang-orang di wilayah sana. Kemudian orang-orang di sana marah tuh. Mereka mau meminta klarifikasi, penjelasan dari khalifahnya langsung, dan mereka berbondong-bondong datang ke Madinah. Nah, Utsman mendapat kabar nih.
dari intelnya bahwasanya orang-orang dari Mesir sana itu datang sini tuh sepertinya rusuh tuh. Ada yang bawa pedang, ada yang bawa pentungan, ada yang bawa besi, ada yang pokoknya mereka tuh kelihatan marah gitu kan. Lah Utsman tuh kaget kok gitu kan. Ada apa masalahnya? Jadi waktu mereka sampai di Madinah tuh kan, nah para sahabat itu mencoba melindungi Utsman dengan misalkan siap mengeluarkan pedang gitu atau gimana. Tapi Utsman tuh berkata gini, jangan masukkan pedang ke dalam sarungnya kan. Jadi dia itu kan biar kesannya tuh nggak hanya berani sama pas bareng-bareng sama teman aja kan. Jadi mereka disuruh pulang, semua disuruh pulang ke rumah biar dia sendiri yang menghadapi. Jadi masa tuh rame. Dia datang masuk ke Madinah, dia masuk, kemudian dia sendiri tuh, Utsman tuh sendiri. Kemudian dia ditanya, apalah, banyak sekali ditanya. Tapi kan ternyata orang-orang ini puas kan dengan zaman Utsman. Karena memang Utsman tuh lemah lembut, orang teriak-teriak, dia santai aja jawabnya kan. Jadi dia menjelaskan gitu kan. Jadi udah jelas tuh. Nah, tapi Abdullah ibn Sabah ini dia nggak kalah pinter. Dia ngecek, dia merhatiin dari jauh. Wah, kayaknya orang-orang ini dia mulai hatinya tuh udah mulai ngikut udah kayak dia udah puas nih dengan jawabannya Utsman kan. Nah, ini kan wah rencana saya gagal nih. Nah, nggak gitu. Jadi dia itu pergi ke saudaranya salah satu gubernurnya Utsman, kalau nggak salah namanya Muayyah Muayyah bin Sufyan. Ya, kayaknya dia. Jadi dia itu mengatakan bahwasanya, wah ada orang ramai di Madinah tuh, mereka membuat kericuhan, bawa pedang, pentungan apa segala macam. Lah, kemudian dia ini kan kaget, loh kok bisa seperti itu? Maka dia kan dia disuruh buat kop surat dengan kop pemerintahan gitu kan, buat surat dengan kayak gitu. Jadi resmi dari pemerintahan, dia mau dikirimkan ke gubernurnya Mesir, bahwasanya nanti kalau orang-orang ini sudah balik, disuruh eksekusi atau disuruh dihukum karena mereka sempat menyerang Khalifah Utsman bin Affan. Nah, kemudian waktu mereka sudah balik nih, maksudnya udah puas kan, mereka udah balik. Nah, kemudian di tengah jalan tuh dia ngomong lagi nih, si Abdullah ibn Sabah nih, dia ngomong kan, disuruh cek. Oke, jadi sebelumnya kita mau minta maaf ya, tadi tiba-tiba ada gangguan teknik dari luar nih, kayak ada orang-orang manggil, biasalah artis, pasti banyak yang manggil gitu kan, jadi kita mohon maaf ya. Oke, lanjut ke pembahasan kita yang tadi. Jadi tadi kan sampai mana? Sampai orang-orang mengamuk tadi di sampai udah terpuaskan gitu. Lawan sendiri kan, bukan lawan tapi yang surat itu. Iya. Jadi gini. Tadi juga saya salah sebut bahwasannya setelah dia Abdullah bin Sabah ini melihat, wah orang-orang ini sudah puas kan, kacau di rencanaku, nggak gitu. Jadi dia tuh ternyata pintar juga, jadi dia pergi ke salah satu gubernur kalau nggak salah atau pemimpin khalifah di suatu tempat. Dia itu tetap anak buahnya Utsman juga, namanya itu Marwah bin Hakam kan. Jadi dia datang situ, dia mengatakan bahwasanya, hey bro, ini rusuh nih di Madinah, orang-orang pada bawa pedang nih, pada bawa pentungan, dia itu mau menyerang khalifah. Nah kan dia nggak tahu nih informasinya benar atau enggak, tapi kan mungkin untuk bergerak cepat tuh dia mempercayainya kan. Jadi dia bilang tuh, jadi dia mengatakan bahwasanya si Abdullah bin Sabah ini menyuruh membuat surat kan, tapi dengan tulisannya dari pemerintahan resmi kan, kemudian dikirimkan kepada gubernur Mesir. Jadi isinya itu untuk menghukum orang-orang yang sempat menyerang Khalifah Utsman bin Affan ini, bahkan sampai mengeksekusi mereka. Jadi waktu suratnya lagi dikirimkan, orang-orang udah pada balik tuh, masanya udah balik, udah puas mereka sama jawabannya Utsman. Nah pas balik itu si Abdullah ini melancarkan rencananya. Jadi coba di antara kalian adakah yang membawa surat kan? Kemudian dibukalah dengan tulisan pemerintahan yang sudah resmi itu, dibaca bahwasanya Utsman itu menyuruh untuk mengeksekusi mereka nih yang baru pulang dari Madinah itu kan. Lah orang marah, loh pembohong Utsman nih, iya kan? Iya, pengkhianat Utsman. Tambah diprovokasi lagi, balik lagi mereka. Nah, loh kok balik katanya Utsman kan? Pas sudah, terus langsung mereka menerobos tuh. Mereka nggak mainnya nggak kayak tadi lagi. Mereka udah langsung masuk gitu kan? Iya, emosi ya, namanya orang marah kan gitu. Masuk. Nah, karena Utsman tuh kan ada kebiasaannya ini, masya Allah, dia itu kalau misalkan gelisah, dia membaca Al-Quran. Jadi dia balik ke rumahnya itu, kemudian dia masuk kamar, kemudian dia membaca Al-Quran. Tapi kan di luar tuh rusuh kan gitu kan, orang-orang udah marah kan, mana Utsman. Kemudian mereka tuh ada sampai menerobos masuk ke rumahnya. Jadi ada yang lewat atap, ada yang lewat
apa namanya dari bawah ada yang dobrak gitu kan. Jadi itu Utsman tuh sampai ada yang pertama tuh mungkin dia itu sampai ditebas gitu kan sampai berdarah. Kemudian ada yang sampai ditusuk gitu, jadi sampai tembus. Kalau nggak salah di sini ya sampai tembus pakai besi yang dibawa itu tembus. Jadi kayak gitu loh dia itu makanya. Dan dia tuh kayak diakhiri apa nyawanya tuh sama ada yang terakhir masuk. Jadi yang mereka tuh yang habis menyerang tuh kan mereka bersalah tuh. Mereka sadar, wah kok saya nyerang Khalifah harus kabur. Ganti berikutnya diserang lagi kabur. Nah yang terakhir nih ya dia diinjek dadanya Utsman yang udah tertusuk udah berdarah tuh diinjek gitu. Nah langsung Utsman menghembuskan nafas terakhirnya seperti itu. Jadi kan itu tuh sampai Madinah tuh kalau nggak salah rusuh 4 hari. Itu kerusuhan besar di Madinah tuh. Dan makanya kemudian kalau kita lihat juga isu-isu di zamannya Ali itu banyak karena yang meninggalkan dia warisannya apa yang khalifah sebelumnya tuh tidak caranya dia meninggal tuh wah iya udah kayak ya makanya kalau kita bandingkan dengan zaman Umar bin Khattab kan dia itu jelas satu orang dia itu menusuk dari belakang waktu lagi sholat subuh pakai pisau beracun tuh. Jadi Umar tuh ya dia juga kesakitan waktu sebelum sakaratul mautnya itu karena racunnya itu mematikan sekali. Tapi kalau kita lihat di zamannya Utsman itu juga parah kan gitu waktu dia di akhir hayatnya tuh masih seperti itu padahal orangnya itu kan baik gitu kan. Gara-gara si tadi itu Abdullah bin Sabar itu kan yang waktu itu. Kayak saya kadang-kadang kalau saya baca lagi ceritanya tuh kayak sedih gitu kan gimana bisa khalifah sehebat ini itu Matinya ya gitu ya, bukan yang kayak karena sakit atau apa gitu, tapi malah dibunuh sama kaum dia sendiri gitu, sama kaum dia sendiri. ya seperti itu nah cerita. Dengar dari penjelasannya Adri, sayang banget, tragis sekali gitu loh. Utsman Kita pikir bin Affan nih tuh Utsman wafat bakal meninggalnya tuh bakal kayak baik-baik ya, gitu aja, kan. tenang, karena dia merupakan salah satu orang istimewa aja gitu kan. Oke, kayak gitu aja sih di bener-bener dengar penjelasan kamu tuh ngantuk, jelas banget, mudah banget dipahami gitu kata-kata aja. Oke, terima kasih loh Adri udah jelasin ke kita ya. Jadi gimana Rah? Kayak udah sampai sini aja nggak sih videonya, karena kita tuh sebenarnya bisa melanjutkan lagi tapi di next episode aja gitu. Oke deh, terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Jadi Ya jadi memang kalau misalkan ada informasi yang salah gitu saya mohon maaf ya karena memang waktunya mepet dan saya juga agak kurang sehat gitu. Jadi mungkin nanti kalau ada informasi yang salah tuh bakal kita taruh di deskripsi atau kita edit videonya. Mohon maaf ya kalau ada salah, karena pada dasarnya kita semua manusia pasti salah. oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like video podcast kali ini. Dan sabar menunggu episode selanjutnya. Yeay! Dadah, Sekian dari bye-bye. kami. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.